Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi mampu menjelaskan program pengembangan mata pelajaran muatan lokal mencakup latar belakang muatan lokal, pengembangan dan penetapan mata pelajaran muatan lokal, pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal, dan pihak-pihak yang terlibat dalam mata pelajaran muatan lokal. Yang pertama yang akan saya presentasikan adalah pengertian muatan lokal dan prinsip-prinsip muatan lokal. Pengertian muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keterangan potensi daerah dan lingkungan masing-masing. Pembelajaran muatan lokal juga merupakan kegiatan muatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Yang kedua, prinsip-prinsip muatan lokal. Yang pertama, prinsip utuh adalah pengembangan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakupan hidup. Yang kedua, kontekstual adalah pengembangan muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah. Yang ketiga, terpadu adalah pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan termasuk terpadu di dunia usaha dan industri. Yang keempat, apresiatif adalah hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan dalam bentuk pemberian penghargaan. Yang berikut, fleksibel adalah jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bermanfaat fleksibel. Yang terakhir, pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-menerus. Selanjutnya, materi kedua. Materi kedua yaitu strategi pengembangan muatan lokal. Penyelenggaraan muatan lokal dilaksanakan dengan cara yang pertama, memperkaya aspek-aspek yang ada dalam kelompok mata pelajaran dengan konten-konten lokal. Yang kedua, sebagai mata pelajaran tersendiri yang dikembangkan, dikoordinasikan dan supervisi oleh daerah atau kabupaten kota. Yang ketiga, sebagai mata pelajaran tersendiri yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi daerah. Yang berikut, mekanisme pengembangan muatan lokal. Tahap pengembangan muatan lokal dikembangkan oleh daerah atau sekolah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisis terhadap lingkungan alam, sosial ekonomi, dan sosial budaya sesuai kebutuhan jangka waktu program panjang daerah. Yang kedua, memperkaya mata pelajaran kelompok, melakukan identifikasi dan analisis terhadap kompetensi dasar mata pelajaran kelompok. Yang berikut, menentukan jenis kargo lokal yang dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan bahan kajian muatan lokal. Yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Yang keempat, tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa. Yang kelima, tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan. Yang keenam, kelayakan yang berkaitan dengan pelaksanaan di satuan pendidikan. Yang ketujuh, karakteristik yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Yang kedelapan, komponen analisis kebutuhan muatan lokal atau ciri khas, potensi, keunggulan, dan kebutuhan. Yang kesembilan, mengembangkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi isi. Yang kesepuluh, menyusun silabus muatan lokal. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan muatan lokal. Yang pertama, muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas dari tingkat prasatuan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Yang kedua,
muatan lokal dapat dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan bahan kajian yang memperkaya kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, satuan pendidikan dapat menentukan satu atau lebih aspek bahan kajian mata pelajaran muatan lokal. Berikutnya, daya dukung pelaksanaan muatan lokal. Daya dukung pelaksanaan muatan lokal meliputi segala hal yang dianggap perlu dan penting untuk mendukung keterlaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah kebijakan mengenai muatan lokal, guru, sarana dan prasarana, dan manajemen sekolah. Adapun pihak-pihak yang terkait, yang pertama satuan pendidikan, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga pemerintah kabupaten, yang keempat bupati, yang kelima kantor Kementerian Agama, yang keenam melakukan pengembangan, supervisi dan koordinasi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.